Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Sugi Armeka Saputra dengan NPM 1710128262194. Saya Indra Rukmana. Saya Eli Prasetyo dengan nomor IMPN 17101282621135. Di video kali ini kami akan mempresentasikan yaitu struktur ontologi database arsip dokumen web Universitas Ibnu Sina. Pendahuluan. Berbicara tentang pendahuluan tidak terlepas dari kebutuhan manusia akan teknologi yang berkembang dari zaman lalu sampai masa kini. Hal tersebut dibuktikan dengan inovasi dan penemuan yang sederhana hingga rumit. Seperti penemuan web yang kini bermacam-macam seperti teknologi web semantik. Web semantik, apa itu web semantik? Web semantik adalah perluasan dari web oleh World Wide Web Consortium. Format data umum dan protokol pertukaran di web digunakan adalah Resource Description Framework atau RDF. Menurut W3C, semantik menyediakan kerangka umum yang memungkinkan data dibagi, digunakan, kembali, melintasi batas aplikasi, perusahaan, dan masyarakat. Teknologi web semantik di antara lain adalah RDF, OWL, SparkQL. Dengan adanya teknologi web semantik, web tersebut dapat mempermudah untuk melakukan penyimpanan dan pencarian data. Rumusan masalah kami adalah: pertama, apa yang dimaksud semantik web? Kedua, bagaimana ontologi menggunakan Portage pada arsip dokumen web WIS? Ketiga, tujuan penulisan. Pertama, deskripsi definisi semantik web. Kedua, mengimplementasikan cara pembuatan ontologi menggunakan Portage. Audio Jungle. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap perancangan FDF. Yang pertama kita akan membuka aplikasi Protect versi 5.5.0. Nah, kita akan membuat ontologi baru dengan cara Ctrl N, atau itu dengan menggunakan keyboard. Bisa juga dengan memilih tab file dan memilih new. Selanjutnya kita akan menampilkan ontograph pada tab Windows. Pada tab Windows kita pilih tab, lalu pilih ontograph. Nah, pada tab individual by class, kita pilih class, outing, dan tambahkan subclassnya kita. Nah, di sini kita mengisi subclass sesuai struktur ontologi kita masing-masing. Di sini saya mengisi dengan nomor dokumen, pemilik, tahun, dan juga perihal. Selanjutnya, kita pindah ke tab ontograph, lalu klik seluruh subclass dan rapikan posisinya. Audio Jungle. Analisis web semantik pada bab ini menjelaskan tentang SparkQL yang terdapat field, nomor dokumen, pemilik dokumen, tahun dokumen, dan perihal dokumen. Audio Jungle. Metode web semantik dengan pendekatan ontologi merupakan salah satu dasar struktur informasi yang digunakan untuk melakukan proses pencarian sumber-sumber informasi yang relevan dengan yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena tidak hanya mampu memahami makna dari sebuah kata dan konsep, tapi juga hubungan logis di antara keduanya. Komponen web semantik diantaranya yaitu XML, RDF, OWL, dan DML.
RDF merupakan salah satu bagian penting teknologi Web 3.0 atau semantic web, sehingga web memiliki artificial intelligence. Artinya, dengan menggunakan web semantik, informasi yang tertulis pada sebuah website tidak saja berguna sebagai informasi yang bisa dibaca oleh manusia, melainkan juga menjadi sumber informasi yang bisa diproses dan dimengerti oleh komputer. Baiklah, memasuki kajian pustaka. Mengapa kami mempresentasikan ini? Karena kami ada kajiannya. Pertama, kami membahas ontologi. Menurut Badron YF, Agus F, dan Hatta HR 2017 Maret, istilah ontologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Definisi ontologi dalam ilmu komputer menyatakan bahwa ontology is an explicit specification and conceptualizing, yang artinya adalah sebuah ontologi adalah sebuah spesifikasi yang eksplisit dari suatu konseptual. Ya, dengan demikian ontologi dalam ilmu komputer adalah cara mempresentasikan suatu domain pengetahuan secara eksplisit mengenai suatu konsep dengan cara memberikan makna, properti, serta relasi pada konsep tersebut hingga terhimpun dalam suatu domain pengetahuan dan membentuk suatu basis pengetahuan. Baik, selanjutnya web semantik. Menurut Badron YF, Agus F, dan Hatta HR 2017 Maret, web semantik merupakan suatu pendekatan yang dikembangkan khusus pada teknologi World Wide Web (WWW) atau yang bisa disebut dengan istilah web. Pengertian web semantik yang sering dirujuk berasal dari Tim Berners-Lee yang menyatakan the semantic web is not a separate web but a extension of the current one, in which information is given well-defined meaning, better enabling computer and people to work in cooperation. Dilihat dari penjelasan di atas, tujuan dari web semantik bukanlah untuk menggantikan web yang sudah ada saat ini, namun bertujuan untuk memperkaya informasi yang diberikan sehingga menjadi lebih baik dalam mendefinisinya, agar memungkinkan komputer dapat memahami informasi yang telah diberikan hingga komputer dan manusia dapat bekerja sama. Selanjutnya, RDF. Menurut Badron YF, Agus F, dan Hatta HR 2017 Maret. Pada web semantik, hal-hal yang ada di dunia dikatakan sebagai sumber daya web resource. Secara umum, sumber data web resource adalah sumber informasi yang terdapat di dalam web seperti informasi mengenai orang, tempat, dokumen, bibliografi, dan lainnya. Sebagai di mana RI atau Unit Resource Independent digunakan sebagai pengidentifikasi unit yang menjadi pembeda antara resource agar sumber daya web resource dapat dideskripsikan, maka organisasi World Wide Web Konsorsium W3C mengeluarkan rekomendasi bahasa RDF Resource Description Framework yang digunakan sebagai standar mendeskripsikan web resource sumber daya. XML digunakan RDF sebagai salah satu sintaks dalam pengkodeannya. Oke, selanjutnya adalah Spark QL. Menurut Badron YF, Agus F, Hatta HR 2017 Maret, Spark QL atau Spark Protocol and RDF Query Language adalah standar yang dikeluarkan oleh W3C guna melakukan query untuk memperoleh data dari sumber daya web resource yang terdapat pada dokumen RDF dan OL. Spark SQL
query terdiri atas triple pattern yang sama seperti RDF triple, yaitu subject, predicate, object, di mana masing-masing subject, predicate, object adalah variabel pada Spark SQL. Selanjutnya OWL, Web Ontology Language menurut Badron, YF, Agus, F, dan Hatta, HR 2017 Maret. OWL adalah bahasa yang direkomendasikan oleh W3C yang merupakan bahasa ontologi yang paling ekspresif digunakan dalam aplikasi web semantik untuk mempresentasikan arti dari terminologi dalam suatu dokumen, penggunaan secara eksplisit serta relasi antara terminologi tersebut yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen web aplikasi. Audio Jungle. Baiklah, sekian dari video presentasi kami kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.